Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Gusti Saputra, NPM 2021 15 5069 dari kelas R2B ingin mempresentasikan tentang Black Death atau disebut juga wabah maut hitam. Maut hitam ini disebut juga wabah hitam, adalah suatu pandemi yang hebat pada pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia di Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam ini telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Maut hitam ini juga menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi pendatang dan pengemis, serta penderita lepra. Lalu selanjutnya, kemunculan kesamaan penyakit ini. Penyakit ini diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dan perbedaan intensitas dan tingkat fasilitas yang berbeda hingga abad 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain ada wabah Italia yang dimulai dari 1629 sampai 1631. Lalu wabah besar London 1665 sampai 1666. Wabah besar Wina 1679, wabah besar Misail 1720 sampai 1722, serta wabah besar pada tahun 1771 di Moghzah. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut di bagian lain dunia, Afrika Tengah, dan beberapa di bagian Asia. Lalu ini adalah tokoh yang terkenal. Di kiri ini kita bisa lihat Giovanni Boccaccio. Ini adalah seorang penulis asal Italia, hidup melewati wabah karena melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini mengilhaminya kepada menulis Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Lalu yang kanan ini, prajurit dokter ini sejatinya adalah dokter yang merawat pasien-pasien akibat wabah pada abad pertengahan. Dokter ini umumnya bertugas untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah mematikan. Nah, pada abad ke-14, wabah yang mematikan salah satunya adalah Black Death yang membunuh sebagian besar populasi Eropa. Selanjutnya ada sejarah. Selama ribuan tahun tidak berada penyakit epidemi, namun ketika orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih gampang. Ketika pedagang dan tentara menerapkan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga zaman ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Lalu terdapat beberapa teori mengenai asal wabah ini. Salah satu teorinya adalah bahwa maut hitam ini berasal dari dataran stepa, lalu menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Cara penyebarannya, wabah ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling utama merupakan varian pes, berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening bubau yang muncul di leher korban, tiang ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, bahwa penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban.
Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit tikus dan menyebarkan kepada manusia. Varian kedua adalah wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan disebabkan hanya dengan menghirup udara. Selanjutnya, dampak maut hitam. Tingkat kematian. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini hanya membunuh kurang lebih 500 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Lalu di Florence, Italia, kehilangan populasinya dari 110.000 pada orang di tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal sebelum tahun 1350. Terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan cepat sebelum para dokter atau pemerintah terdapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduk meninggal karena wabah. Orang Eropa tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian yang separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka merawat korban maut hitam. Lalu menurut penelitian Sharon and Dwight dari University of South Carolina telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam dan memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam ini jarang terjadi karena sampel yang digunakan paling jarang. Hanya beberapa sampel yang jelas bermula dari zaman ke-14an masa maut hitam itu terjadi. Menurut analisis Sharon Dwight, maut hitam ini terjadi pada zaman ke-14, bukan wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala bidang termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam ini mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang di mana rata-rata tutup usia berkisar 70-80 tahun dibanding orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisiknya juga membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang ini. Secara tak langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam ini paling kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah kesudahannya epidemi ini. Nah, ini referensi saya. Ada Snell Melissa 2006 The Great Mortality Story Made About.com, diakses 29/04/2019. Yang kedua ada Richard Wunderlich 1992, itu The Drum of Niklausen, India University Press. Yang ketiga ada J.M. Bennett and C.W. Hollister. Nah, itulah beberapa referensi saya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.